Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah melunasi hutang dosa kami di kayu salib. Itulah Minggu Reminiscere yang mengingatkan kami supaya kami dilahirkan kembali oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat mengerti, menerima, dan menghidupi betapa besarnya kasih-Mu akan dunia ini. Tuhan, kami juga sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa tetap tinggal dan menerangi hati akal budi kami ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita sekalian. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana kabar kita hari ini? Masih semangat? Saya lihat dari depan sepertinya ada yang berpuasa. Ada yang puasa di sini? Oh, mungkin karena sudah lapar ya, nggak apa-apa. Kalau ada yang sudah lapar, itu normal, dan kita pada saat ini diajak untuk sejenak merenungkan firman Tuhan, supaya kita dapat mensyukuri kasih Allah yang besar dalam dunia ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan pada Minggu Reminiscere ini adalah kasih Allah besar akan dunia ini. Dan ini kasih yang diberikan secara universal atau umum. Semua orang menerima kasih karunia Allah, yes. Tapi tidak semua orang mau menerima kasih karunia yang khusus atau disebut dengan anugerah khusus. Apa itu anugerah khusus? Kerajaan Allah dan keselamatan hidup yang kekal. Itu diberikan kepada orang yang beriman. Tapi kasih karunia-Nya untuk dunia ini sudah dinyatakan. Sekarang siapa yang mau hidup di dalam keselamatan kekal? Ini yang akan kita terima dan bawa pulang. Mari sama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan ini dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Kami minta kesediaan prokantor kita untuk ikut serta di dalamnya. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, Percakapan dengan Nikodemus. Demikian firman Tuhan, kita baca secara bergantian. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani.
Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya. Waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sama-sama kita ucapkan tema ini, kasih Allah besar akan dunia ini. Itu sudah kita terima. Amin. Siapakah percaya dengan apa yang Tuhan Yesus katakan? Bahwa Dia harus dilahirkan kembali? Tidak semua orang menerima. Karena itu sangat sulit dimengerti. Dari mana kita tahu itu sulit dimengerti? Kita coba lihat slide berikut ini. Dalam hitungan detik, pada gambar yang tampak di depan, coba lihat dengan baik. Siapa di antara kita yang pertama sekali melihat gambar pohon? Yang kedua, siapa di antara kita yang melihat gambar gajah? Ada yang melihat gajah? Siapa di antara kita yang melihat gambar burung kalkun? Siapa di antara kita yang melihat gambar seekor serigala atau singa? Itulah yang disebut dengan cara pandang. Cara pandang kita menggambarkan kepribadian kita. Cara pandang kita mewakili apa yang membuat kita mengambil keputusan. Makanya sering sekali orang mengambil keputusan itu sangat dipengaruhi oleh cara pandangnya atau perspektifnya, yang disebut dengan paradigma. Apa itu? Orang mengambil keputusan bisa dengan emosional, orang mengambil keputusan bisa dengan logis, orang mengambil keputusan bisa dengan bijak atau wise. Yang mana yang sering kita lakukan? Kita yang tahu. Dan itulah yang terjadi pada Nikodemus. Dia selalu melihat hidup itu seperti yang tertulis dalam Taurat atau kitab suci.
Dari sini kita mau belajar tentang Nikodemus dalam slide berikutnya. Yohanes pasal yang ketiga ini mau memberikan pengajaran kunci. Ada kunci yang mau disampaikan oleh Yohanes pasal 3 ini supaya pembaca dan yang mendengarkan Injil Yohanes ini bisa melihat apa hubungan dari ayat yang pertama sampai dengan yang kita baca tadi. Karena itu kadang-kadang kalau kita baca nggak ada hubungannya. Tapi penulis Injil Yohanes mau memberikan pesan supaya kita tahu tanda-tanda, kita mengerti referensi yang ditunjuk oleh Yohanes ini mengaitkan dengan siapa Yesus. Dia pakai istilah air, roh, kemudian ada patung ular. Itu simbol-simbol yang diungkapkan oleh Injil Yohanes supaya kita mengerti. Karena itu sering sekali orang-orang Yahudi itu kagum melihat pengajaran Yesus. Sering sekali orang-orang Farisi itu takjub melihat mukjizat Yesus. Sampai-sampai ada seorang dari orang Farisi ini yang begitu penasaran melihat Yesus. Kenapa dia penasaran? Karena semakin tertarik dirinya untuk melihat kuasa Tuhan. Sehingga dia berpikir, kok berbeda ini rabi yang satu ini? Padahal mereka sama-sama rabi, sama-sama pengajar kitab suci. Kok berbeda cara dia mengajar? Ini membuat si orang Farisi ini tertarik. Sampai suatu hari dia putuskan, aku akan menjumpai dia pada malam hari. Bapak Ibu, kenapa pada malam hari? Inilah yang mau disampaikan oleh penulis Yohanes. Penulis Yohanes ini mau memberikan satu pesan bahwa manusia yang sudah tahu tentang kitab suci, orang yang sudah tahu tentang bagaimana firman Allah itu, juga tidak tahu bagaimana kerajaan Allah dan bagaimana keselamatan kalau dia tidak datang sama Yesus Kristus. Wow. Ini pesan dari Injil Yohanes. Karena itu penulis Injil ini bilang bahwa orang Farisi ini bernama Nikodemus datangnya malam-malam. Bertolak belakang, orang Yahudi itu kalau malam-malam gak boleh keluar. Karena petang itu sudah hitungannya malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itu hitungannya sudah malam. Gak boleh keluar malam-malam. Karena itu berbahaya. Tapi kenapa di sini dituliskan pada malam hari? Ini memberi pesan bahwa memang pada malam hari banyak orang tidak bisa melihat terang. Pada malam hari orang gak bisa ngambil keputusan. Bagaimana besok nasibku? Bagaimana besok kehidupanku? Bagaimana besok sekolah perkuliahan anak-anakku? Di malam hari kadang-kadang kita bergumul. Penulis Injil Yohanes mau bilang, belajar seperti Nikodemus. Pada malam hari dia tanya sama Tuhan Yesus. Jadi kadang-kadang kita seperti Nikodemus, kebingungan kita mau melakukan apa. Maka ini menjadi pesan dari Injil Yohanes. Nikodemus datang malam hari, sekalipun pada malam hari tidak ada terang, dia melihat terang dalam Yesus Kristus. Luar biasa. Supaya kita mengerti mengapa penulis Injil Yohanes ini menggambarkannya seperti itu. Yang kedua, ada pesan kunci yang disampaikan oleh penulis Injil Yohanes ini, bahwa Yesus memberikan pesan dan pesan ini sulit diterima oleh Nikodemus. Jangan-jangan ini juga sulit kita terima dalam hidup kita. Apa itu? Tuhan Yesus bilang, kamu perlu hidup yang baru. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan harus lahir baru atau hidup baru bagi Nikodemus? Karena sering sekali Bapak Ibu kita menganggap kita ini sudah selamat, betul tidak? Kita ini menganggap kita ini sudah diselamatkan. Orang Kristen itu kan sudah ditebus, sudah dibayar dosanya oleh Tuhan Yesus. Maka kita bisa hidup sebebas-bebasnya, kita bisa hidup menentukan pilihan kita. Itu juga yang dipahami orang Farisi. Kami ini anak-anak Abraham, bapak kami bapak Abraham, maka kami pasti keturunan Abraham diberkati. Tapi Tuhan Yesus bilang dengan tegas kepada Nikodemus bahwa itu keliru. Itu keliru.
hidup keagamaan tidak dapat membuat kita mendapatkan jaminan keselamatan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberi pesan. Mari perhatikan Bapak Ibu ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Wow, mulai bingung nih Nikodemus. Apa yang dilahirkan jasmani bersifat jasmani, apa yang dilahirkan roh bersifat rohani. Maksudnya gimana Tuhan? Ya, kita dengar apa kata Tuhan Yesus. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Makin bingung ini Nikodemus. Dilahirkan kembali aduh maksud di guruan. Bayi bernama tua, ngajenggotan. Rabi itu ukurannya kalau dia sudah tua, dia akan panjang jenggotnya. Karena orang Yahudi itu nggak boleh mencukur. Jadi semakin panjang janggutnya, diukur nanti berapa senti. Wah, itu semakin kelihatan lah ukurannya. Makanya jangan heran kenapa ada saudara-saudara kita yang di Timur Tengah itu memelihara itu. Karena orang-orang Yahudi begitu. Gak mungkin dong, aku udah tua, masa aku harus dilahirkan kembali dari rahim ibuku? Nikodemus keliru. Dia tidak mengerti yang dimaksud Tuhan Yesus dilahirkan kembali. Maksud Tuhan Yesus apa dalam slide berikutnya? Inilah yang mau kita refleksikan Bapak Ibu. Maksud Tuhan Yesus adalah Ia mau mengajarkan kepada Nikodemus itu sebuah konsep, sebuah pengajaran yang fundamental atau yang sangat mendasar. Apa itu? Dilahirkan kembali dari air dan roh itu untuk melihat kerajaan Allah. Kalau hanya dilahirkan dari daging, mereka hanya akan melihat kerajaan dunia. Seperti Daud membangun kerajaan Israel. Tapi dilahirkan kembali itu harus melihat kerajaan Allah. Yang mana kerajaan Allah? Yesus datang ke dunia ini untuk memperkenalkan kerajaan Allah. Karena dia bilang, tidak ada seorang pun yang datang dari surga selain dia yang turun dari surga ke bumi, dan tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain dia yang dari surga turun ke bumi, yaitu anak manusia. Makin bingung Nikodemus. Nikodemus makin pusing. Makin gak ngerti aku yang dimaksud guru ini. Bapak Ibu, itulah gambaran kita. Kita juga sering sekali bingung melihat pengajaran Tuhan. Kenapa? Karena cara pandang kita ditentukan oleh bagaimana latar belakang kehidupan kita. Itulah kenapa tadi kita belajar tentang cara pandang yang kita hidupi selama ini, itu menentukan kita dalam mengambil keputusan. Ternyata Tuhan Yesus mau bilang, lahir baru itu adalah orang-orang yang lahir dari roh dan dari air. Itu simbol Bapak Ibu. Karena orang yang dilahirkan dari air dan roh itu, dia akan digerakkan oleh roh Allah. Nah ini dia, apa artinya air dan roh? Slide berikutnya supaya kita mengerti. Perhatikan Bapak Ibu. Air itu simbol baptisan. Sedangkan roh itu simbol kehidupan. Masih ingat sewaktu Tuhan Yesus dibaptis, dia dibaptis di sungai Yordan menggunakan air. Maka arti baptisan itu adalah kita dibersihkan dari proses pemurnian, seperti darah Kristus yang dicurahkan untuk menghapus dosa. Jadi air itu simbol penyucian. Maka siapa yang menyucikan umat Tuhan yang berdosa itu? Darah Kristus. Maka orang yang sudah dibaptis, dia sudah dibersihkan dari dosa, dia milik Kristus. Makanya kenapa dalam
iman gereja kita, anak yang dibaptis itu akan selamat. Karena orang yang dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dia menjadi milik kerajaan surga. Maka di sini Nikodemus makin bingung, kenapa? Kok aku harus dilahirkan? Kok aku harus dibaptis? Padahal aku punya iman kepada Allah. Coba perhatikan, banyak gak orang punya iman kepada Allah? Banyak. Tapi dari mana kita tahu seseorang itu menjadi kepunyaan Allah? Dari mana kita tahu seseorang itu benar-benar menjadi milik Allah? Dari ketika dia dibaptis. Setelah dibaptis, dia akan belajar sidi, dan setelah sidi, dia akan menerima roti dan anggur, simbol tubuh dan darah Kristus. Itulah yang diterima oleh orang-orang yang percaya. Karena itu singkat cerita, di sini kita mau belajar tentang kenapa Tuhan Yesus bilang di ayat yang ke-16 menjadi kunci tentang bagaimana Tuhan Yesus itu harus membuat Nikodemus lahir baru. Itulah yang dikatakan pada ayat yang ke-16. Dan ini semua orang sudah hafal, tapi banyak orang yang belum sampai kepada pengertian yang sesungguhnya. Apa itu? Dikatakan pada Yohanes 16, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang... Siapa yang beroleh hidup yang kekal itu, Bapak Ibu? Yang percaya. Apa ukuran kita percaya sama Tuhan Yesus? Kita harus dilahirkan. Nah, itu dia. Jadi kalau ada orang percaya sama Tuhan Yesus, berarti dia dilahirkan kembali. Kenapa? Percayanya itu bukan karena logis. Percayanya itu bukan karena keputusan emosional. Tapi percayanya itu karena dia sudah digerakkan oleh Roh Tuhan. Berarti Amang Pendeta, apa yang membuat kita datang kepada Tuhan? Apa yang membuat kita datang beribadah? Bapak Ibu, banyak orang berpikir, kebetulannya itu dia beribadah. Tidak ada yang kebetulan. Semua orang itu digerakkan oleh Roh. Apalagi saya lihat di sini ada Amang Sibarani ya. Banyak langsung senyum-senyum kan? Seolah-olah kita mengerti kenapa Amang ini hadir. Padahal saya percaya kita ini semua digerakkan oleh Roh Tuhan. Bukan karena cara pandang kita, karena sehatnya aku Amang Pendeta, karena baru awal bulan ini Amang Pendeta. Gak ada itu. Mau awal bulan, mau akhir bulan, kalau kita sudah digerakkan oleh Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Karena itu penting sekali untuk mengerti tentang apa itu air, apa itu roh. Inilah yang mau dimaksudkan Injil Yohanes, supaya kita mengerti dilahirkan kembali itu artinya adalah kita tidak lagi hidup di dalam kedagingan. Tuhan Yesus bilang orang yang dilahirkan secara jasmani, dia hidup secara daging. Orang yang dilahirkan oleh roh, dia hidup secara rohani. Artinya lahir baru itu apa? Dia digerakkan oleh kehidupan roh. Kalau seringkali kita dengar suara, jangan lakukan itu, sudahlah, itu roh. Kenapa? Karena kita semakin mengerti, kita semakin paham, kenapa kita tidak melakukan yang jahat, kenapa kita tidak melakukan yang tidak baik, justru kita semakin melakukan yang baik. Betul tidak Bapak Ibu? Makanya ini yang membuat kita semakin sadar, siapa sekarang yang membaharui aku? Siapa sekarang yang membuat aku bisa berbuat lebih baik lagi? Itu bukan karena logika kita. Kalau logika kita berkata, aku disakitinya, maka aku balas dia, itu logis.
Emosi kita berkata, aku sudah tersinggung, maka aku balas kau. Itu emosi. Tapi kenapa coba sering sekali kita ini sudah diperlakukan gak baik, tapi kita gak balas. Kenapa coba Bapak Ibu? Itu bukan karena logikamu, itu bukan karena emosimu, tapi itu karena pekerjaan Roh Kudus yang sudah berdiam. Itulah epistel tadi. Epistel tadi bilang, aku akan menggerakkan semua orang sehingga nggak perlu lagi anak-anak, orang dewasa, orang besar itu tunduk kepada pengajaran. Mereka akan berbuat yang baik. Wow, luar biasa. Ini pentingnya bagaimana kita melihat dilahirkan kembali. Dalam slide berikutnya kita mau tahu apa yang dapat kita renungkan di sini Bapak Ibu. Inilah yang mau kita renungkan untuk kita bawa pulang. Apakah kita sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus? Ini pertanyaan yang sangat mendalam. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang, kalau kita tidak dilahirkan kembali di dalam air dan roh, kita nggak bisa melihat kerajaan surga. Jadi sama pendeta nggak ada gunanya aku capek-capek ibadah, aku capek-capek pelayanan, aku jadi majelis, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Nikodemus aja ahli Taurat, orang Farisi, nggak bisa diragukan kesalehannya, nggak bisa masuk surga kata Tuhan. Kalau belum dilahirkan kembali. Apa artinya dilahirkan kembali atau lahir baru? Itu artinya punya arah hidup yang baru, hidup dengan sumber hidup yang baru, dan hidup rohani. Itulah karya Roh Kudus. Jadi lahir baru itu ambang-inang, bukan seperti pengertian yang sering kita dengar di banyak-banyak gereja, kamu harus lahir baru. Apa itu lahir baru? Bukan ciri-ciri yang hanya tampak secara lahiriah, tapi itu digerakkan oleh roh yang benar-benar membuat kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Karena itulah di sini kita mau belajar, kalau begitu, siapakah orang-orang yang benar-benar bisa lahir baru? Perhatikan Bapak Ibu. Orang-orang yang bisa lahir baru disebut manusia rohani kalau dia percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tapi Bang Pendeta, kami semua di gereja kami sudah percaya sama Tuhan Yesus. Betul, berbahagialah dia, itulah kasih karunia. Dan mempercayai Roh Kudus untuk menyelamatkan dan membuat kita percaya dibentuk seperti manusia baru. Itu dia. Jadi nggak cukup hanya percaya sama Tuhan Yesus, harus dibarui oleh Roh Kudus supaya menjadi baru. Saya mau angkat contoh yang baru-baru ini kita sama-sama saksikan. Kita ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena kalau gajah yang bertarung, yang jadi korban siapa? Semua hewan-hewan kecil. Sekarang ini berita internasional itu menghebohkan kita. Terjadi luar biasa. Menonton berita itu dan melihatnya aja pun kita nggak kuat. Kenapa? Ini udah perang. Iran dihajar oleh Israel. Dan Amerika juga ikut di dalamnya. Saya mau tanya sama kita Bapak Ibu, siapa itu Iran? Siapa itu Israel? Siapa itu Amerika? Semuanya ini kalau kita tarik dalam sejarah, ini semua keturunan Abraham. Orang-orang Iran itu dalam Al-Qur'annya itu percaya Abraham itu sebagai nabi mereka. Orang-orang Yahudi itu percaya Abraham itu bapa iman orang percaya. Kita juga orang Kristen itu pun percaya kepada Abraham. Apakah Iran gak punya iman? Punya. Apakah orang Israel gak punya iman? Punya. Apakah orang Amerika gak punya iman? Punya.
Tapi kenapa orang-orang yang punya iman mau membunuh, membom manusia yang lain? Padahal petunjuk hidup baru tadi yang kita dengarkan itu, hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Hukum yang keenam apa? Jangan. Inilah yang disebut dengan sekalipun Iran itu keturunan Abraham, sekalipun Israel itu keturunan Abraham, sekalipun Amerika itu percaya sama Yesus Kristus, kalau belum lahir baru masih suka membunuh. Kalau belum lahir baru masih suka menyakiti. Kalau belum lahir baru masih suka menghancurkan. Itulah kedagingan yang dimaksud Tuhan Yesus. Makanya ciri orang yang lahir baru, dia harus digerakkan, dituntun oleh Roh Kudus. Dalam slide yang terakhir, untuk apa kita dipenuhi Roh Kudus? Supaya kita bersatu dengan Kristus dan kita bisa duduk bersama dengan yang lain. Kita bisa melihat sesama kita, dan itulah yang membuat kita bisa tenang, bisa bahagia. Kenapa? Karena ada Roh Tuhan yang menggerakkan kita. Kalau tidak ada Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menggerakkan kita, jangankan dengan sesama, antar pasangan pun bisa nggak damai sejahtera. Antara orang tua dan anak pun bisa saling bunuh. Padahal sama-sama percaya Yesus. Orang tuanya percaya Yesus, anaknya percaya Yesus. Bisa nggak saling bunuh-bunuhan? Banyak yang terjadi. Suami istri sama-sama percaya Yesus. Bisa nggak saling melukai dan bahkan saling membunuh? Banyak. Maka apa bedanya, kata Tuhan Yesus? Seseorang harus dilahirkan kembali. Apa artinya dilahirkan kembali? Dia menyadari bahwa perbuatan-perbuatan kedagingan itu membawa kehancuran. Perbuatan-perbuatan kemanusiaan kita itu membuat kita tidak melihat anugerah. Maka harus digerakkan oleh Roh Kudus. Baru kita bisa bilang, Tuhan ampuni aku, ampuni dia. Kasihani kami, kasihani dia Tuhan. Itu bukan pikiran kita, itu bukan emosi kita. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia akan membuat kita bijaksana setiap hari. Maka menutup renungan ini, kita diajak untuk melihat ke dalam. Maukah aku dibaharui Roh Kudus? Maukah aku dipenuhi Roh Kudus? Supaya bukan hidupku yang aku lagi, tapi Kristus, itu Roh Kristus yang sudah membasuh kita dengan air dan Roh, kemudian kita dibangkitkan menjadi serupa dengan Kristus. Itu artinya baru di dalam Tuhan. Maka kalau tadi kita nyanyikan lagu itu gak main-main Bapak Ibu. Gak main-main lagu itu kita nyanyikan Torop Dope Nasiati. Saya hanya memblow up. Saya hanya mencoba menekankan kembali supaya kita tangkap pesan lagu ini dan kita ajak itu menjadi bagian dalam hidup kita. Kita ini gak akan bisa berubah pulang dari gereja kalau kita tidak bilang, Tuhan Roh Kudus kuasai hatiku, Roh Kudus kuasai hidupku. Gak bisa kita berubah. Kenapa? Karena kedagingan itu begitu kuat menarik kita, begitu kuat menginginkan kita rusak dan berdosa. Tapi di dalam kehidupan kita yang sudah percaya Yesus, maka Roh itu akan menuntun kita, membawa kita, mendirect kita untuk berjalan dalam rancangan Tuhan. Bang Joshua, mari kita nyanyikan ini, karena sering sekali nyanyian ini membuat kita semakin mengerti bahwa kita ini tidak punya kekuatan apa-apa,
kalau kita tidak datang kepada Tuhan. Amanginang sadarion di jauh Tuhani dohita. Olo dohita akana pardosaon menjauh Tuhan. Tuhan baharui hatiku dengan kuasa Roh Kudus. Kita nyanyikan buku Endi 174 ayat 1 ini, dan kemudian kita imani lagu ini dalam hidup kita supaya kita sekarang mengerti kita dipanggil Tuhan untuk dibaharui dalam Roh Kudus-Nya. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Kalau mau melihat hasonangan si tutu, tahu artinya Bapak Ibu hasonangan si tutu? Kesenangan yang sesungguhnya atau hamuluan nasora suda itu hanya bisa diperoleh dengan iman kepada Kristus dan dituntun Roh Kudus. Itu hasonangan natutu. Maka inilah panggilan kita. Tuhan, bawa aku melihat hasonangan natutu, bawa aku melihat kehidupan yang sesungguhnya dalam tuntunan Roh Kudus. Itu yang menyertai kita setiap hari. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mendengarkan Injil keselamatan yang sudah Engkau beritakan sejak 2000 tahun yang lalu. Kami belajar bahwa sering sekali kami seperti Nikodemus. Kami menganggap ibadah, ketaatan kami, pelayanan kami, bahkan pengetahuan kami tentang firman Tuhan itu sudah menjamin kami untuk melihat keselamatan kekal dalam hidup di surga. Tuhan, ternyata kami keliru. Tuhan Yesus justru mengajarkan supaya kami harus dilahirkan kembali. Artinya harus dilahirkan oleh Roh Kudus yang membaharui hati dan pikiran kami. Maka Tuhan, baharuilah kami, tuntunlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami senantiasa boleh terus berjalan melihat rancangan Tuhan di tengah kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu dan menyerahkan hidup kami selama sepekan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang senantiasa menolong kami, sehingga di dalam melakukan segala tugas pekerjaan tanggung jawab kami mau Roh Kudus Tuhan yang membimbing kami, supaya setiap keputusan, setiap hal yang kami kerjakan, itu semuanya membawa kami kepada hasonangan natutu, kepada kehidupan yang penuh damai sejahtera. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan di tengah jemaat-Mu. Ketika kami bersyukur atas jemaat-jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Haryanto Purba. Kami berdoa untuk Bapak Andreas Bastian Simbolon. Kami berdoa untuk Bapak Lamsar Nababan. Kami berdoa untuk Ibu Penatua Hotmalas Maria Simbolon.
Kami juga berdoa untuk anak Tuhan Agatha Shalom Siregar. Tuhan, Engkau yang menambahkan umur panjang kepada mereka. Dan kami percaya, itu karena kasih karunia Tuhan yang sudah Engkau nyatakan. Maka berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang berulang tahun, agar mereka tetap senantiasa terus bertumbuh di dalam roh dan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk setiap jemaat yang berulang tahun di dalam perkawinan mereka. Maka Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruhnya, keluarga-keluarga yang berulang tahun. Untuk Bapak Andreas Sebastian Simbolon, Ibu Grace Lucia Manurung, keluarga Bapak Anderson Manerep Sianturi, Ibu Vivianti Aprilia Gurning, pada keluarga Bapak Antoni Sihombing, Ibu Beauty Meluru Tagalog, keluarga Bapak Marojahan Chandra Sitepu, Ibu Tiofanta Sihombing, keluarga Bapak Penatua Rudi Syahrir Siburian, Ibu Oktariani Tambubolon. Tuhan, biarlah Engkau yang tetap menyertai semua keluarga-keluarga jemaat, agar mereka senantiasa terus bertumbuh, berjalan di dalam kemuliaan Tuhan, untuk senantiasa Tuhan berkati di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang dapat kami syukurkan. Dan dalam doa syafaat kami ini juga, kami mau menyerahkan bangsa-bangsa yang berkonflik, Iran, dan juga tersangkut di sana ada Rusia, Amerika, Israel. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang bekerja, Roh-Mu yang senantiasa memberikan damai bagi semua pemimpin-pemimpin negara-negara, supaya tetap bijaksana dalam melihat situasi kehidupan di tengah dunia ini. Karena bukan saling membunuh dan saling membalaslah yang membuat kami damai sejahtera. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu agar Roh Tuhan yang senantiasa menuntun, membimbing pemimpin-pemimpin negara-negara yang boleh mengalami konflik-konflik, supaya kami tidak terkena dampak, supaya kami pun tetap boleh hidup di dalam damai di bangsa dan negara kami di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang dapat kami syukurkan. Di dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarlah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita angkat syukur kita dengan bernyanyi dari NKB 133. Firman Tuhan yang menuntun kita dalam memberikan persembahan syukur tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang keempat ayat 6. Demikian firman Tuhan.
persembahkanlah kurban yang layak, dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Kita berikan persembahan syukur.
Jemaat, mari kita bangkit. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat